Om Swastiastu, saya Madeo Gindrawan dari 12 TKJ 1. Di video ini, saya akan mempresentasikan apa itu DSL. Kalau kita berbicara tentang subscriber internet telepon, pasti kita akan mengenal yang namanya DSL, karena DSL merupakan inti dari teknologi ini. Sekarang, apa itu DSL? Mengutip dari Wikipedia, DSL adalah teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Konsep dasarnya adalah untuk membebani jalur telepon yang sudah ada, mengirim ataupun menerima sinyal-sinyal digital lewat jalur tembaga yang sama digunakan oleh telepon dengan pita frekuensi yang berbeda dari layanan telepon tadi. Nah, sekarang bagaimana cara kerjanya? Sederhananya, cara kerja dari DSL adalah dengan mengalokasikan bandwidth analog yang ada pada jalur telepon sekitar frekuensi 25 kHz sampai dengan 1,1 MHz untuk mengirimkan data. Dengan begitu, crosstalk antara suara dan data tidak akan terjadi sehingga kita bisa mengakses internet walaupun kita menggunakan telepon pada saat yang bersama, sehingga kejadian putusnya internet secara tiba-tiba saat panggilan masuk itu tidak akan terjadi seperti saat kita menggunakan dial-up. DSL memiliki dua tipe, simetris dan asimetris. Seperti namanya, simetris, bandwidth antara upload dan downloadnya sama. Sementara asimetris, biasanya bandwidth untuk download di pelanggan itu lebih besar daripada bandwidth uploadnya. Baiklah, tadi itu adalah jenisnya. Sekarang, bagaimana dengan tipe-tipenya? DSL memiliki banyak sekali tipe. Di antaranya, High Bitrate Data Subscriber Line atau HDSL, Symmetric Digital Subscriber Line atau SDSL, Asymmetric Digital Subscriber Line atau ADSL, Very High Bitrate Digital Subscriber Line atau VDSL, G-Symmetric High Speed Digital Subscriber Line atau GSHDSL. Nah, sekarang apa kelebihan dan apa kelemahan dari DSL? Kelebihannya yang pertama adalah koneksi yang cukup simultan antara internet dengan suara atau fax lewat kabel telepon. Yang kedua, keamanan data terjaga dengan baik. Ketiga, mempunyai kecepatan akses yang tinggi dan selalu online. Yang keempat, harga penggunaan yang murah, terutama untuk daerah perumahan. Dan kekurangannya tentu saja, terdapat load coils dan juga bleed taps. Yang kedua, DSL tidak bisa diandalkan jika jaraknya sangat jauh. Semakin jauh jarak operator DSL-nya, maka koneksinya akan semakin kecil. Yang ketiga, kecepatan download lebih cepat dibandingkan dengan upload, sehingga kurang cocok untuk mereka yang pekerjaannya harus mengirim file dengan ukuran yang sangat besar. Lalu, permasalahan apa yang sering terjadi pada saat kita menggunakan DSL? Yang pertama, panjang saluran telepon ke pelanggan lebih dari 18.000 feet, beberapa bagian saluran telepon menggunakan serat optik. Yang kedua, terdapat banyak load coil dan bleed taps pada saluran telepon. Yang ketiga, pelanggan harus berhubungan dengan lebih dari satu perusahaan untuk mendapatkan layanan dan pemecahan masalah, berarti birokrasi yang panjang dan lama. Selanjutnya, informasi teknis sukar diperoleh karena kurangnya tenaga terlatih untuk memasang perangkatnya. Selanjutnya, instalasinya hanya mendukung OS tertentu, misalkan Windows dan macOS, tapi tidak mendukung Linux. Selanjutnya, interupsi layanan sering terjadi, selalu terhubung dengan LAN sehingga mungkin menimbulkan masalah keamanan nanti. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang DSL. Bila ada kesalahan kata maupun informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besar. Akhir kata, saya Madeo Gindrawan. Om Santi Santi Santi. Om.